Tidak hanya di India, sejumlah negara juga menghadapi gelombang kedua COVID-19. Benarkah ada kesamaan pola kasus di India yang harus diwaspadai oleh Indonesia? Seberapa besar ancaman gelombang kedua ledakan kasus dapat terjadi? Saya akan mengajak Anda sekarang. Kalau tadi saya sudah mengajak Anda untuk melihat bagaimana potret kasus di India, kita akan coba dalami untuk bisa menjadi pelajaran bersama bagi Indonesia agar tidak terjadi gelombang kedua. Bersama dengan 3 narasumber, saya akan sapa satu persatu untuk narasumber CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Saya akan sampai pertama ada Pak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Pak Diki, selamat malam. Selamat malam. Baik, ada Pak Alexander Kaginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Pak Alex, selamat malam, Pak. Selamat malam Pak Diki. Baik, ada Profesor Chandra Yoga Aditama, Guru Besar Paru dari FKUI. Selamat malam, Prof. Chandra. Selamat malam. Baik, saya mungkin akan mulai dari Prof. Chandra terlebih dahulu ya. Mungkin bisa berbagi perspektif dengan apa yang terjadi di India, Prof. Apa yang Anda lihat, Prof, dari peningkatan kasus yang terjadi di India, ledakan yang luar biasa? Apakah ini karena single factor, misalnya mutasi varian baru B117, atau ada faktor-faktor yang lain sehingga dari sebuah negara yang sempat mengalami penurunan kasus yang cukup signifikan, tapi tiba-tiba melonjak sangat drastis angkanya? Silakan, Prof. Ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat dari India ada 2 faktor. Faktor kenapa dia naik memang, itu juga kita harus lihat faktor kenapa dia turun. Saya 5 tahun tinggal di India, dan saya di India sampai bulan September 2020, mana jumlah kasusnya 9.700-an sehari. Kemudian turun sampai 900-an. Jadi dia bisa turun sampai 10 kali lipat, walaupun sekarang naik lebih dari 250.000 yang tadi sudah disampaikan. Jadi itu faktor yang pertama. Yang kedua, saya dari analisa saya, katakanlah, juga saya berhubungan dengan teman saya yang masih ada di India, setidaknya ada 5 faktor yang terjadi di India ini, walaupun ini belum sepenuhnya terbukti secara ilmiah. 5 faktor ini yang terjadi di India sekarang ini sehingga menimbulkan kenaikan yang cukup besar, dan 5-5-nya bisa kita cegah untuk tidak terjadi di Indonesia. Yang pertama, sudah dibahas sedikit, di mana 3M tidak ketat lagi dilakukannya. Jadi pasar sudah ramai, transportasi umum sudah full capacity, rem sudah full capacity, bioskop sudah buka, begitu ya. Dan akhirnya 3M tidak dipatuhi lagi. Ini yang perlu kita cegah di Indonesia supaya mereka tetap mematuhi 3M. Itu pertama. Yang kedua, ada beberapa event besar. Bukan hanya acara keagamaan, tapi ada pilkada. Ada 5 atau 6 negara bagian yang melakukan pilkada. Juga ada memang beberapa acara keagamaan, ada juga namanya peringatan Holi, di mana orang disebarkan warna-warna begitu. Juga acara perkawinan tadi disebutkan. Jadi juga Indonesia ada bulan baik, dia biasanya mulai acara kawin pada pernikahan pada bulan Desember Januari, dan itu ramai sekali ya. Kita lihat di film-film Hollywood itu. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, ini saat ini sudah lebih dari 100 juta orang yang divaksin. Dan ada kesan, nah ini kesan memang tidak ada bukti ilmiah yang mengatakan, ada kesan sebagian yang sudah divaksin itu merasa dirinya sudah sehat gitu. Jadi dia tidak abai lagi terhadap menjaga protokol kesehatan. Jadi ini yang sudah tidak boleh dilakukan di Indonesia. Semua yang sudah divaksin tetap harus menjaga protokol kesehatan. Nah, faktor keempat yang penting, ini ada Pak Alex di sini mewakili pemerintah atau sebagainya, tentang tes ya. Di India tadinya satu faktor keberhasilan dia bisa menurunkan karena tesnya tinggi sekali. Hampir semua negara bagian, sebagian besar negara bagian berhasil mencapai apa yang dikriteriakan oleh WHO. Tesnya bisa sampai hampir 1,5 juta pada bulan November 2020, dan tes itu turun. Januari Februari ada angka sekitar 700.000. Kalau tesnya turun, maka kasus yang ditemukan sedikit. Kalau kasus yang ditemukan sedikit, yang dikarantina sedikit, yang diobati sedikit, sehingga penularan makin meluas di masyarakat. Kalau tesnya ditingkatkan, maka kita bisa temukan kasus sehingga tidak jadi penularan di masyarakat. Jadi itu faktor yang kita harus lakukan di Indonesia, tentu meningkatkan tes terus-menerus gitu, dan di semua provinsi, bukan hanya 1 atau 2. Dan yang terakhir tentang varian. Varian itu bukan hanya B117 yang tadi disebutkan, tapi juga ada varian yang lain, dan bahkan ada varian khas India yang disebut sebagai B167 yang disebut sebagai mutasi ganda. Jadi memang berbagai varian ini banyak di sana. Ada laporan yang mengatakan dari kasus-kasus yang ada sekarang ini, ada yang melaporkan 20% sampai 30%, kan ada, walaupun saya belum lihat buktinya, ada yang bilang 40-50% itu karena varian baru. Jadi memang varian baru ini jadi masalah, dan untuk Indonesia yang bisa dilakukan adalah meningkatkan jumlah pemeriksaan whole genome sequencing dari sekian ribu menjadi sekian puluh ribu atau sekian ratus. Baik. Itu 5 hal yang dari saya, apa yang saya bisa lihat dan
saya analisa dan juga saya tetap berhubungan dengan teman-teman saya di India. Oke, baik, menarik ya Prof. Chandra tadi karena ada pengalaman juga pernah tinggal di India dalam masa pandemi tahun lalu, kemudian juga masih berkorespondensi dengan sejumlah rekan di sana, jadi bisa menggambarkan seperti apa situasi di India dan ada faktor-faktor yang dari kacamatanya Prof. Chandra Yoga tadi menjadi pemicu. Saya mungkin ke Pak Alex Ginting. Pak Alex, kalau kita melihat situasinya, ini kan di India sudah mulai pelonggaran semuanya ya. Ada event besar politik, pernikahan, acara pernikahan, kemudian masyarakat yang mulai agak lengah dengan protokol kesehatan. Banyak kemudian yang berpikir bahwa kelonggaran-kelonggaran itu juga terjadi di Indonesia, sehingga itu yang perlu kita waspadai. Bagaimana Pak Alex menilainya? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Chandra, guru saya juga, bahwa sosial kultur antara India dan Indonesia tidak jauh berbeda. Kemudian populasinya memang jauh lebih besar di India, di atas 1 miliar. Dan kemudian Indonesia 200 juta. Oke. Tetapi soal budaya, kemudian bagaimana keagamaan, religiosity, itu hampir-hampir mirip. Dan kemudian kekerabatan juga mirip juga. Artinya ada pesta pernikahan, ada pesta ulang tahun, ataupun ada seremonial-seremonial yang bersifat budaya, dan juga sungguh banyak di sana hari raya yang bersifat ritual keagamaan. Dan ini semua sifatnya adalah komunal, mengumpulkan orang dan memobilisasi orang. Jadi sebenarnya di India di awal-awal, sebagaimana disampaikan Prof, itu sudah baik, testingnya tinggi, dan kemudian positivity rate itu turun. Tetapi yang dilupakan itu adalah bahwa kendati pun sudah terkontrol dengan testing yang baik, tapi 3M itu seharusnya tidak boleh longgar. Jadi mobilisasi itu tidak perlu dilaksanakan, apalagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya komunal. Kita belajar dari 5 kegiatan libur panjang dari tahun yang lalu, itu semuanya meningkatkan kasus. Dan kemudian kasus di rumah sakit naik, kemudian kepositifan juga meningkat, dan ini menjadi beban di hulu dan beban di hilir oleh pemerintah. Jadi apa yang sekarang terjadi di Indonesia, kita 2 bulan terakhir ini menikmati adanya pelandaian-pelandaian. Tapi pelandaian-pelandaian itu bukan kata kunci untuk terjadi excuse, permisif terhadap kegiatan-kegiatan yang ada. Kita harapkan semuanya melakukan perketatan 3M. Oleh karena itu, kita akan menghadapi libur panjang. Kita menghadapi kegiatan bulan Ramadan. Dan ini instrumennya sudah ada melalui surat edaran tentang perjalanan dalam negeri, kemudian nomor 13 tentang perjalanan bahwa tidak ada mudik, dan kemudian Inmendagri yang tentang penerapan PPKM skala mikro. Satu-satunya instrumen kita adalah PPKM skala mikro ini harus diperlakukan dengan ketat. Kita harus mengajak Babinsa, Babin Kaptipmas yang mendampingi posko desa, kelurahan, itu harus berlaku untuk membatasi zonasi-zonasi wilayah. Bahwa PPKM skala mikro ada zonasi wilayah merah, kuning, hijau, dan oranye. Ini jangan hanya sekedar warna, tetapi warna ini harus membatasi aktivitas dan kegiatan. Walaupun memang kita mengumandangkan pemulihan kesehatan, tidak mengabaikan pemulihan ekonomi. Baik. Pemulihan ekonomi tidak meninggalkan pemulihan kesehatan. Tapi penguncian di level mikro ini harus. Dan oleh karena itu, kepala desa dan lurah harus secara 24 jam mengkontrol ini. Jadi tanpa meninggalkan 3T dan 3M yang ada di posko desa. Ini yang harus kita pelajari. Yang kedua, kita harus pelajari juga bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya komunal, mobilisasi ini harus kita terjemahkan bahwa ini resiko. Jangan lagi kita terjemahkan ini kerinduan. Kalau kita bicara rindu, tapi resiko yang lebih besar, kita harus pro resiko. Resiko ini yang harus kita lihat. Resiko ini yang harus kita ucapkan. Sebagaimana Kasatgas Jenderal Doni Monardo mengatakan, kita memang rindu, tapi resiko lebih tinggi. Jadi resiko ini yang harus kita sampaikan.
Memang kita rindu untuk berkumpul, rindu karena sudah lebih 1 tahun. Tapi risiko lebih besar. Kita lihat sekarang di India, rumah sakit penuh, angka kematian meningkat, angka kesakitan melebihi ekspektasi, dan di Delhi sendiri sekarang itu sudah terjadi lockdown. Dan ini tentu bisa dibayangkan, hanya karena kerinduan, kita mengorbankan risiko-risiko kemanusiaan. Baik. Ini yang harus digarisbawahi, Ya, Pak Alex. harus disampaikan. Baik juga kepala daerah, baik juga untuk gubernur, kepala daerah, bisa menyampaikan ini supaya masyarakat lebih berani melihat ini secara jernih. Kita tetap menjalankan ibadah, kita tetap menjalankan silaturahmi, tetapi risiko harus kita minimalisasi. Oke, baik Pak Alex. Ya, sebelum saya ke Pak Diki, saya mau ke Prof. Chandra lagi. Prof, kan di luar kemudian lengahnya soal protokol kesehatan 3M di India ya, apakah dengan mutasi varian baru yang memperparah keadaan di sana, ini juga kita bisa lihat bahwa pemerintah India agak kecolongan soal mutasi varian baru ini, Prof? Atau mungkin juga kewalahan dengan varian baru yang apakah itu kemudian B117 atau mungkin varian yang lain? Ya, terus COVID sebagaimana sudah berkali-kali disampaikan, sebagaimana virus yang lain akan terus bermutasi. Jadi memang mutasi virus itu akan terjadi, sudah terjadi dan masih mungkin akan terjadi. Yang mesti kita lakukan saat ini adalah mendeteksi kemungkinan mutasi itu. Karena itu tadi saya sampaikan surveillance genomic itu harus ditingkatkan. Itu satu. Memang tentu saja ada kemungkinan virus itu importasi dari luar, tapi sekarang ini mutasi itu sudah jadi di banyak negara. Kemungkinan dari luar negeri kita siapkan juga tentu, tapi juga yang paling utama adalah meningkatkan jumlah surveillance genomik. Dan karena India juga sudah mulai meningkatkan, makanya dia ketemu antara lain yang B1617 selain yang 117, B1351 dan P1 yang dari Brasil. Semua mutasi-mutasi ini, terutama yang dikelompokkan oleh WHO sebagai VOC, variant of concern, itu memang punya masalah. Masalahnya setidaknya 4 bagi COVID ini. Satu, masalah kepada diagnosis dengan PCR, walaupun sekarang belum ada buktinya. Nomor 2, masalah terhadap berat ringannya penyakit. Nomor 3, masalah terhadap penularan penyakit. Itu. Dan nomor 4, yang tentu paling banyak dibicarakan, masalah terhadap kemungkinan dampaknya terhadap vaksin. Jadi kita harus hadapi kemungkinan mutasi ini dan kita harus deteksi dengan baik. Oke, kita harus hadapi kemungkinan mutasi ini dengan baik. Itu kata kuncinya. Saya akan ke Pak Diki, tapi kita break dulu Pak Diki agar lebih panjang nanti durasi untuk ngobrolnya dengan Anda. Saya akan tanya ke Anda bagaimana kemudian jurus pemerintah yang Anda nilai. Tadi Pak Alex masih mengatakan PPKM Mikro tampaknya masih menjadi andalan. Apakah itu masih relevan untuk kita menghadapi ancaman gelombang kedua yang sudah terjadi di beberapa negara, termasuk di India? Atau perlu ada strategi lain untuk menghadapi ancaman gelombang kedua virus corona ini? Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Kita masih membahas soal tsunami pandemi di India dan bagaimana Indonesia harus mewaspadainya. Saya akan langsung ke Pak Diki Budiman. Pak Diki, apakah PPKM Mikro menurut Anda masih menjadi jurus yang cukup relevan untuk bisa menghadapi ancaman gelombang kedua seperti yang terjadi di India misalnya, atau memang ada strategi yang harus kemudian juga dibuat oleh pemerintah dan juga semua pihak untuk bisa menghadapi gelombang kedua itu? Ya, saya kira apapun strateginya, termasuk di sini PPKM Mikro, kan yang paling penting itu kontennya. Kontennya itu yang sudah disampaikan guru saya tadi, Prof. Chandra. Itu isinya itu harus seperti itu. Dan yang juga harus untuk masukkan saya ke pemerintah, dalam ini ada Pak Dr. Alex, ya bahwa konteks pendekatan pada level komunitas ini kan nggak bisa lepas dari situasi nasional dan juga artinya strategi di tingkat nasional dan di tingkat kabupaten kotanya. Jadi jangan sampai di level komunitasnya dari penguatan misalnya, tapi betulnya di level kabupaten kotanya ya banyak pelonggaran kan, ini jadi kontradiktif gitu. Jadi yang harus diperkuat ya kembali di bagaimanapun strategi yang dipilih adalah di aspek tadi deteksi kasus secara cepat, secara dini yang berlanjut dengan pelacakan dan juga isolasi karantina. Karena itu yang paling penting sekali ya dalam strategi satu wabah seperti ini ya, selain
vaksinasi tentu juga sangat penting. Nah ini yang masih menjadi PR ya di Indonesia. Dan bicara dalam konteks India, ya ini juga yang menjadi PR-nya sebetulnya selama ini sebelum ada acara ini ya saya coba juga diskusi dengan teman saya yang video mulai India di sini ya. Memang ada yang makanya harus berhati-hati dalam mencermati data kasus harian ya. Karena beberapa daerah tidak betul-betul berupaya menampilkan data secara tepat, dan karena kapasitas testing yang terbatas ya artinya representasi data itu juga menjadi tidak terlalu valid. Nah ini bisa misinterpretasi, bisa misstrategi, dan akhirnya membuat skenario terburuk ini yang salah satu yang berkontribusi pada skenario terburuk ini terjadi. Jadi mungkin dalam konteks Indonesia saya kira PPKM ya tinggal diperkuat saja, karena kalau kita bergonta-ganti ya konsepnya ya dikhawatirkan juga akan membingungkan pemerintah daerah. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya penguatan ya konten dari strategi pandemi itu sendiri yang kembali tidak jauh dari 3T 5M itu. Oke, baik. Pak Diki, menurut Anda seberapa besar potensi apa yang terjadi di India ini bisa terjadi juga di Indonesia? Tentu kita tidak mengharapkan demikian, tapi kita mengantisipasi karena Menkes juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa kita perlu jangan lengah dan tetap waspada. Artinya kan ada kemungkinan itu juga terjadi misalnya di Indonesia dengan kesamaan kemiripan tadi yang disampaikan juga oleh Prof. Chandra, oleh Dr. Alex begitu ya, soal kita yang biasa komunal, sosial kultur dan juga mirip. Potensi itu apakah memang besar? Ya, besar kecilnya ini yang mungkin harus kita lihat secara ilmiah ya, tapi potensi itu ada. Yang jelas potensi itu ada. Dan kalau melihat sebenarnya kurva India itu melihat tren kenaikannya ini sudah belum seperti gelombang, dia sudah lebih seperti dinding yang tajam tinggi gitu. Jadi ini luar biasa ya, peningkatan yang sangat luar biasa. Dan apa yang menjadi penyebab, tadi sudah disampaikan 5 hal oleh Prof. Chandra, dan saya mungkin hanya memperkuat saja bahwa karakter-karakter yang bisa menyebabkan itu juga terjadi di Indonesia ada gitu. Ada di Indonesia, terutama adalah bahwa kita ini surveillance genomik satu jelas belum memadai. Dan India itu menemukan yang strain baru B1167-nya itu di Oktober lalu ya. Di Oktober. Nah, berdasarkan pantauan itu genomic sequence surveillance-nya juga tidak memadai. Ada kesan ya dari diskusi ini ya, bahwa kesan ada pengabaian atau menganggap ini tidak terlalu serius. Padahal mutasi ini terjadi yang merugikan ini adalah menurut saya ini adalah satu skenario terburuknya India yang banyak sudah terjadi gitu. Dan Indonesia juga punya skenario terburuk yang bisa terjadi. Itu terjadi karena apa? Karena adanya kejadian yang mengakibatkan super spreader event yang menghasilkan super strain. Gitu. Itu ya artinya super spreader event ini karena mobilisasi pelonggaran yang tidak terkendali dan tidak terencana ya, dan tidak bergradasi, yang sehingga menghasilkan strain yang di mana dalam skenario terburuk itu strainnya itu mutasinya itu ada beberapa yang bersinergi dan memperburuk. Dalam hal ini ada 2 mutasi kan, yaitu yang E484Q yang mirip dengan karakternya dengan mutasi E484K yang menurunkan efikasi vaksin. Kemudian L452R ini yang juga sama dengan yang terjadi di California. Nah, studi di Amerika bahkan pada mutasi L452R ini saja itu meningkatkan transmisi atau penularannya 20%. Kemudian menurunkan efikasi dari imunitas itu sampai 50%. Nah, itu yang dilakukan studi di Amerika. Nah, ini yang harus kita cegah. Yang artinya potensi itu bisa terjadi di Indonesia kalau kita semua mengabaikan pembatasan mobilitas, interaksi, ya seperti yang tadi terjadi dicontohkan di India itu. Nah ini yang harus jadi pelajaran penting buat kita. Jangan sampai ada strain baru made in Indonesia yang
ya mudah-mudahan tidak ya seperti itu yang merugikan, dan itulah skenario terburuk yang bisa terjadi di Indonesia, yang tentunya itu tidak bisa kita anggap kita hanya ya udah berpretensi tidak ada, tapi harus ada upaya yang sangat sungguh-sungguh dan serius dan konsisten ya dari semua pihak, terutama ya tidak jauh lagi kembali pada deteksi dini itu, 3T yang berlanjut dengan isolasi karantina itu dengan juga 5M-nya. Ini yang saya kira harus diperkuat. Oke, baik. Pak Alex, apakah ada penguatan deteksi dini yang tadi disampaikan juga oleh Pak Diki untuk menghadapi strain baru virus corona? Kan kita pernah bahas juga ya Pak Alex bahwa memang sempat ditemukan, tapi sempat ada upaya-upaya. Nah, apakah ada penguatan deteksi dini tadi itu, Pak? Ya, jadi yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Diki, bahwa pemerintah akan meningkatkan jumlah laboratorium whole genome sequencing. Yang sekarang 17 lab. Dan kemudian kemampuannya masih 1079 sequence. Dan kemudian yang didapat mutasi itu ada 10 kasus. Dan ini harus memang tugas kita ke depan untuk ditingkatkan. Tapi di dalam kita melaksanakan PPKM skala mikro, itu ada beberapa komponen di situ. Di situ adalah komponen 3T. Jadi ada mempertajam strategi deteksi kita melalui PPKM skala mikro. Jadi misalnya seperti testing, minimal 1 per 1.000 penduduk per minggu. Dan keluarannya, hasilnya harus di bawah 20. Dan oleh karena itu, akses, kapasitas, efisiensi laboratorium PCR ini harus dimampukan. Tidak hanya di kota-kota di Pulau Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa. Dan kemudian penggunaan rapid test antigen, ini juga harus ditingkatkan. Oleh karena itu, tidak saja hanya kapasitas untuk orangnya, tapi juga untuk bahan bakunya. Dan kemudian rapid test antigen ini harus sudah didistribusikan di berbagai provinsi, termasuk yang sudah di 7 provinsi di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Dan kemudian yang berikut adalah lacak, tracing. Jadi sebagaimana yang dilaporkan dari Kementerian Kesehatan, bahwa 15-30 tak erat kasus konfirmasi dalam waktu di bawah 72 jam harus dicapai. Misalnya, positif, harus dicari 15-30 siapa saja yang dekat dengan saya. Dan itu dalam 72 jam. Dan kemudian dilakukan testing pada kontak erat. Kemudian di sini juga harus kita libatkan Babinsa dan Babikaptimas sebagai pendamping dan juga kontak tracer. Sehingga ini bisa dikerjakan secara bersama-sama. Dan kemudian isolasi. Isolasi yang sudah ditetapkan di PPKM skala mikro ini harus tegas, harus diawasi, harus ada pengamatan. Dan kemudian keterlibatannya semua berbasis puskesmas. Oleh karena itu harus ada dengan tegas kapan itu yang disebut dengan entry hari pertama karantina dan kapan itu exit test hari kelima setelah karantina. Jadi dengan demikian puskesmas juga sebagai garda terdepan, dia juga akan terbantu di dalam melakukan tugas-tugasnya di pelacakan kontak. Dan yang berikut juga memang harus ada komitmen dari pemerintah desa, kelurahan, dan bersama rakyatnya. Bahwa kalau ada lalu lalang, kemudian ada lintas penduduk yang begitu masif, ini akan menimbulkan pelonggaran 3M. Kalau ada pelonggaran 3M, maka manusia saling menularkan. Kalau ini masih saling menularkan, maka kemungkinan mutasi itu akan terjadi peluang yang lebih besar. Walaupun sekarang ini tiap bandara internasional kita punya KP. Kita melakukan penyekatan, kita melakukan pemeriksaan, bahkan ada swab 1, swab 2. Sebagaimana dilaporkan juga oleh Satgas COVID-19 Nasional, lebih 50% pada swab pertama mereka yang datang dari luar negeri itu ternyata positif. Oleh karena itu juga pemeriksaan dan kemudian penyekatan di bandara-bandara internasional maupun nasional ini harus lebih kencang. Dan tidak boleh ada ditoleransi sama sekali. Oleh karena itu mereka semua harus diperiksa walaupun mereka sudah membawa sertifikat yang menyatakan bebas COVID. Ini mungkin yang harus kita lakukan. Ada penguncian yang masuk dari luar negeri, tetapi juga ada penguncian dan penyekatan di dalam negeri. Dan penyekatan itu harus ada dari setiap pemimpin-pemimpin mulai dari level desa sampai kabupaten kota. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi oleh pembicara sebelumnya bahwa memang political will, komitmen dari pemerintah daerah ini sangat penting. Dan kita harus yakin dan percaya
bahwa kalau ada pelonggaran, ada mobilisasi, itu akan mengakibatkan kenaikan kasus. Sebagaimana di tahun 2020, itu sudah dibuktikan. Berbagai libur panjang, semua berakibat naik kasus. Dan sekarang ini, libur panjang, naikkan kasus, dan kita juga waspada dengan mutasi-mutasi ataupun variant of concern, ataupun varian-varian lainnya yang memperburuk kasus infeksi, berakibat nanti angka mortalitas meningkat, morbiditas meningkat. Jadi ini menjadi komitmen kita bersama. Pemerintah bekerja keras, tapi penduduk dan rakyat juga harus cerdas. Melihat betapa besar resiko yang hadapi kalau kita melonggarkan 3M, kalau kita masih saling menularkan, dan ini akan menjadi beban negara, menjadi beban kita semua. Oke, baik. Kita harus break dulu, Bapak-Bapak sekalian. Nanti saya akan ke Prof. Chandra untuk berkomentar. Menurut Anda, apakah sekarang yang dilakukan pemerintah sudah lebih dari cukup untuk bisa menghadapi ancaman seperti ledakan kasus yang terjadi di India? Kita tahu bahwa sudah ada larangan untuk tidak mudik, kemudian juga pemberlakuan PPKM Mikro bahkan diperluas ke sejumlah daerah-daerah yang lain. Nah, bagaimana Anda melihat itu, Prof, terkait dengan upaya untuk tidak terjadi ledakan kasus di Indonesia? Tapi kita harus break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Sebelum saya akan lanjutkan diskusinya mengenai apa yang perlu belajar dari kasus di India, kita coba dengar lagi pernyataan dari Menkes menyikapi kasus yang terjadi di India, kemudian juga kebijakan dari Menteri Agama yang melarang adanya malam takbir di Idul Fitri nanti. Kita akan coba simak pernyataan berikut ini. Mengenai apa yang terjadi di India, di mana kenaikan jumlah kasusnya melonjak dengan sangat tinggi di saat di mana vaksinasinya sukses dan jumlah kasusnya menurun drastis. Penyebabnya ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah mutasi baru, sudah masuk juga di Indonesia, walaupun kita masih sangat sedikit insidennya. Yang kedua yang paling penting adalah karena mereka sudah vaksinasinya tinggi, jumlah konfirmasi kasusnya menurun, mereka lupa. Mereka kurang waspada. Mereka mengendorkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita tahu bahwa takbiran ini jika dilakukan secara yang sudah ada di beberapa daerah, misalnya dengan cara berkeliling, ini akan berpotensi menimbulkan kerumunan, dan ini artinya membuka peluang untuk penularan virus COVID-19. Oleh karena itu, kami juga memberikan pembatasan terhadap kegiatan takbir ini. Takbir keliling kita tidak perkenankan. Silakan takbir dilakukan di dalam masjid atau musola, supaya sekali lagi menjaga kita semua, kesehatan kita semua dari penularan COVID-19. Itu pun tetap dengan pembatasan. Baik, Pak Diki, Dr. Alex, dan juga Prof. Chandra, tadi sudah kita dengar ya pernyataan Menkes kemarin yang mengingatkan kita semuanya bahwa mutasi virus yang terjadi di India ada juga di Indonesia meskipun jumlahnya masih sangat sedikit. Tapi sekali lagi ini sudah di-warning oleh pemerintah. Juga ada sejumlah kebijakan-kebijakan di bulan Ramadan ini yang juga menjadi momentum keagamaan yang kerap kali menjadi tempat digunakan sebagai ajang untuk berkumpul, berkerumun seperti momen keagamaan yang lainnya begitu. Ini kan perlu kita waspadai bersama. Saya ke Prof. Chandra. Prof, sekali lagi apa yang perlu kemudian kita pelajari dari penanganan kasus di India? Vaksinnya berjalan lancar. Tadi sudah ada sejumlah warga yang juga sudah divaksin, tapi kemudian abai dan juga terjadi lonjakan kasus. Nah, dari Indonesia belajar dari situ bagaimana, Prof. Chandra? Oke, ada beberapa faktor ya. Nomor satu, kalau kita bicara vaksin, sebenarnya India sudah memvaksin lebih dari 100 juta orang. Itu penduduknya 1,3 miliar. Jadi kalau bicara persentase juga paling-paling 10% paling banyak dari masih cukup rendah ya. Vaksin. Ya. Belum banyak-banyak sekali kacamata persentase, tapi jumlahnya memang besar. Dia sampai 3 juta orang yang berhasil divaksin sehari. Kemudian ada orang yang merasa dadanya sudah kuat gitu ya. Bagaimanapun juga vaksin harus ditingkatkan. Saya tahu ada masalah embargo macam-macam, tapi upaya harus dilakukan maksimal untuk meningkatkan vaksin itu poin pertama. Poin kedua tentang mutasi. Mutasi yang ada di India seperti
tadi sudah kita bicarakan bukan hanya yang 117 yang ada di Indonesia atau yang 1351, tapi juga ada mutasi yang quote and quote ada di India yang walaupun sekarang sudah ada juga dan lain-lain itu yang 1617 itu. Dan itu kenapa bisa terjadi? Kan Dr. Alex sudah membahas sedikit sebenarnya. Karena mutasi itu kan terjadi kalau virusnya memperbanyak diri begitu ya. Jadi kalau penularan makin banyak, virusnya makin memperbanyak diri, maka waktu dia memperbanyak diri, waktu dia bereplikasi, maka sebagian tubuhnya berubah. Mutasi dapat terjadi. Jadi saya sepakat sekali dengan Dr. Alex, memang harus dikuatkan di kantor pelabuhan. Penularan di dalam negeri juga harus dikendalikan. Kalau tidak, mutasi akan terjadi di dalam negeri dengan itu poin yang kedua. Yang ketiga soal pembatasan malam takbiran dan sebagainya, itu baik dilakukan. Tapi seperti saya tadi kebetulan menyampaikan 5 hal. Tidak pernah ada peningkatan kasus baik di India maupun di Amerika maupun dimanapun yang multifaktorial. Pasti banyak faktor. Tidak kita kejar satu faktor, tapi faktor lain jangan terlantar gitu ya. Sebabnya pasti banyak. Faktornya tadi saya sebutkan 5, bisa lebih dari itu. Dan yang terakhir tentang PPKM, bro, itu upaya yang sudah dilakukan sekian lama. Dan ada yang bilang PPKM skala mikro harus mengajak masyarakat, PPKM skala mikro harus bersama masyarakat. Menurut saya, PPKM skala mikro itu harus menjadi miliknya masyarakat. Kalau mereka merasa bahwa ini bagian dari dirinya sendiri, bukan hanya disuruh begitu, maka angka keberatannya lebih tinggi. Jadi tugas kita adalah ajak semua masyarakat untuk melakukan upaya untuk mencegah penularan virus COVID di lingkungannya masing-masing. Oke, baik Prof. Saya agak penasaran, mungkin juga sebagian publik penasaran ketika terjadi lonjakan yang begitu besar di India, karena kan videonya beredar dan menimbulkan ketakutan begitu, kekhawatiran di kita semuanya. Ketika kemudian Prof. Chandra ada di sana ya dan melihat langsung penanganannya, seperti apa sih Prof penanganan pemerintah India terhadap pandemi COVID-19 itu sampai kemudian bisa sempat turun kasusnya bahkan seolah-olah sudah hilang, tapi kemudian tiba-tiba melonjak lagi. Seperti apa sebetulnya bentuk penanganan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah India, Prof? Saya di sana hanya sampai bulan September tahun lalu ya, jadi baru untuk dan tinggi-tingginya. Nah, saya kasih ilustrasi sedikit, saya hampir tidak bisa pulang karena bandara ditutup. Ya, oke. Jadi bandara internasional ditutup berbulan-bulan, saya kira mungkin sampai sekarang bandara masih ditutup. Jadi upaya mereka untuk betul-betul menutup bandara supaya tidak ada kemungkinan masuk dari luar negeri, itu yang pertama. Yang kedua, waktu dia melakukan lockdown pada waktu bulan Maret, April, Mei, itu lockdown seluruh negara, 1,3 miliar orang. Itu salah satu lockdown terbesar di dunia. Walaupun memang harus diakui, kita tidak kuat juga lama-lama lockdown. Ya, akhirnya lockdownnya dilonggarkan dan kasusnya meningkat sampai katakanlah bulan September itu. Tapi yang ketiga yang harus juga kita akui bahwa tes dia tinggi sekali. Tes dia tinggi sekali dan itu ada di pasar-pasar begitu orang bisa tes secara cuma-cuma. Dan itu saya kira punya peran besar untuk cegah penularan makin meluas gitu. Tentu saja kebijakan pemerintah masih berbeda-beda antara satu tempat yang lain. Kita punya desentralisasi, mereka punya negara bagian dan secara rutin ada pertemuan antara Perdana Menterinya dengan minister masing-masing negara bagian. Saya kira hampir sama dengan pertemuan presiden kita dengan. Jadi memang dari tingkat level atas ada dilakukan dan ada pertemuan kepada masyarakat secara rutin. Juga yang juga penting adalah menurut pendapat saya itu juga penting dilakukan untuk vaksinasi ini karena tadi dibahas adalah jelaskan secara jelas kepada publik apa saja KIPI yang sudah terjadi. Kita tahu beberapa negara bahkan melaporkan KIPI itu di dalam ilmiah. Orang tahu dari bulan ke bulan apa yang sudah terjadi, berapa yang sakit, berapa yang meninggal, apa sebabnya dan sebagainya. Sehingga keterbukaan kepada masyarakat menjadi betul-betul transparan sehingga orang tahu bersama-sama. Menurut saya bagaimanapun masyarakat sudah merasa ini bagian dari dia yang bisa dilakukan dan itu sangat bantu tugasnya Pak Alex dan teman-teman. Oke, baik. Terakhir ke Pak Alex, tapi sebelumnya saya akan ke Pak Diki juga. Pak Diki, ini kita mendekati momentum banyak ini, Pak Diki. Ada Idul Fitri nanti, ada kemudian juga mudik sudah dilarang juga. Tapi sekali lagi, saya pikir penting juga untuk kembali mengingatkan masyarakat bahwa COVID-19 ini belum hilang dan jangan kemudian kita mengglorifikasi penurunan kasus. Seperti apa pandangan Anda, Pak, terakhir? Ya, pertama bahwa pandemi ini belum berakhir sehingga jangan sampai abai dan juga merasa berpuas diri dan menurun akhirnya respon 3T dan 5M-nya. Kedua, bahwa konsistensi dalam program di setiap level itu harus terjadi dan bersinergi ya.
jangan sampai yang terjadi seperti sekarang saat ini. Di New Delhi ada lockdown, di tempat lain, negara lain, ya ada pilkada lah atau pemilu, ada juga kegiatan aktivitas keagamaan yang melibatkan begitu banyak orang. Dan ini adalah bukti bahwa tidak bisa hanya 1-2 daerah saja yang begitu serius misalnya melakukan satu program strategi pengendalian, sementara daerah lain merasa tidak ada masalah. Nah ini yang akan menghasilkan situasi yang artinya skenario terburuk di negara atau wilayah itu. Ini yang harus kita sadari untuk mencegah. Karena ini perlu peran bersama, tidak hanya pemerintah saja, tapi juga termasuk di sini saya himbau masyarakat ya, yang mulai merasa situasi sudah aman. Nah ini yang berbahaya. Sekarang menunjukkan ketika, sekali lagi sejarah sebetulnya berulang, ketika 100 tahun lalu masyarakat merasa sudah mulai jenuh, merasa sudah mulai terkendali, terjadi pelonggaran-pelonggaran. Nah, jadilah second wave 100 tahun lalu karena strain baru sama. Nah, ini yang terjadi di India. Ini adalah contoh yang sangat penting dan harus menjadi pelajaran buat kita semua. Oke, baik. Terakhir ke Dr. Alex, bagaimana dok untuk menutup juga diskusi kita, sekali lagi kewaspadaan, karena tadi Menkes juga sudah menyampaikan itu, kewaspadaan menghadapi situasi yang terjadi di India dan sejumlah negara-negara lain. Ya, jadi Satgas COVID-19 nasional tiada henti-hentinya menyampaikan betapa besar risiko kalau terjadi mobilisasi. Dan kemudian terjadi pelonggaran 3M. Oleh karena itu Satgas COVID-19 nasional tiap minggu melakukan rapat koordinasi seluruh Satgas-Satgas se-Indonesia. Bahkan Satgas COVID-19 nasional melakukan safari, pergi ke daerah-daerah untuk melakukan pengendalian, pengawasan, seperti pada hari ini ke Batam, ke Medan, Aceh, dan terus ke daerah-daerah lainnya. Ini tidak boleh berhenti dan kemudian selalu kita harus saling mengingatkan. Yang kemudian bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat, ketahanan kesehatan masyarakat, tentu ada sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu yang mana kewajiban pribadi dan mana kewajiban bersama. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Prof, bahwa PPKM skala mikro itu harus menjadi milik masyarakat. Sehingga menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan melakukan vaksin itu menjadi kewajiban pribadinya. Tapi ada juga kewajiban bersama. Menjauhi kerumun, menjauhi memegang wajah, menerapkan etika bersin, etika batuk, kalau sakit tidak keluar rumah, ini menjadi kewajiban bersama. Dan untuk vaksinasi ini harus menjadi gerakan rakyat dan menjadi gerakan kita semua. Kita tahu bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah melakukan vaksinasi dan sudah melatih vaksinator. Kita juga mengapresiasi Farma ini akan menjadi ujung tombak untuk melakukan vaksinasi seluruh elemen yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, inilah menjadi harapan kita. Kita harus bisa melihat bahwa masyarakat harus memiliki PPKM ini dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya. Kita tahu bahwa pemerintah dan Presiden Jokowi menyatakan bahwa semua perusahaan ini semua adalah dalam rangka menjaga keamanan kesehatan masyarakat. Baik. Pak Diki Budiman, Pak Alex, Prof. Chandra, terima kasih banyak untuk diskusi dan juga perspektif yang sangat menarik sudah berbagi bersama dengan kami. Semoga apa yang terjadi di India dan juga negara lain tidak terjadi di Indonesia. Kita tidak berharap demikian, tapi perlu kita meningkatkan kewaspadaan bersama dan juga pemerintah untuk bisa mengendalikan situasi dan juga peran serta masyarakat. Terima kasih banyak Bapak sekalian, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini.